Ketika Aceh dilanda bencana, kita menghadap ke Jakarta. Tapi ketika Aceh terancam penjajahan, dulu menghadap ke Istanbul. Hari ini, saat Aceh dilanda banjir, gempa, atau bencana alam lainnya, yang pertama dimintai tolong adalah Jakarta. Itu wajar. Aceh adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun sejarah mencatat satu fakta penting yang jarang dibicarakan. Ketika Aceh dijajah, diperangi, dan diancam kekuatan asing non-Muslim, yang dimintai tolong bukan Eropa melainkan Khilafah Turki Utsmani Sultan Rum. Ini bukan klaim ideologis, bukan pula romantisme politik. Ini fakta sejarah yang terdokumentasi dalam Kronik Kesultanan Aceh, Arsip Resmi Utsmani, catatan sejarawan modern, ancaman Portugis dan kesadaran dunia Islam. Sejak Portugis merebut Melaka tahun 1511, Selat Melaka berubah menjadi medan konflik besar. Portugis menyerang kapal dagang Muslim, mengganggu jalur jamaah haji dari Asia dan Nusantara, menjadikan Melaka basis militer dan misionaris Kristen. Aceh Darussalam tidak memandang ini sebagai konflik lokal. Bagi Aceh, ini adalah ancaman terhadap umat Islam secara global. Maka langkah yang diambil Aceh sangat logis pada zamannya, meminta bantuan kepada Khalifah kaum muslimin, Sultan Turki Utsmani di Istanbul. Bukti 1. Utusan resmi Aceh ke Istanbul abad ke-16. Pada masa Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qaharwe, 1571, Aceh mengirim utusan resmi ke Istanbul sekitar tahun ke-1566. Dicatat oleh Syekh Ender dalam Bustan As-Salatin, menyuruh utusan kepada Sultan Rum ke negeri Istanbul, karena meneguhkan agama Islam. Maka dikirim Sultan Rum orang pandai yang tahu menuang bedil. Maka pada zaman itulah dituang orang meriam yang besar. Artinya jelas, Turki Utsmani mengirim ahli militer, mengirim insinyur artileri, mengajarkan teknologi pengecoran meriam besar. Sejak saat itu, kekuatan militer Aceh melonjak drastis, dan serangan terhadap Portugis menjadi jauh lebih serius. Bukti 2. Bantuan nyata, bukan sekadar simpati. Catatan Aropa dan Utsmani menyebutkan Aceh menerima meriam besar gaya Utsmani, senjata api, pelatihan militer, konsultan strategi perang laut. Bahkan Portugis sendiri mengakui Aceh dibantu orang-orang Turki. Tak heran, armada Aceh pada akhir abad ke-16 disebut sebagai yang terkuat di Asia Tenggara. Bukti 3. Pengakuan resmi dalam Arsip Utsmani abad ke-19. Hubungan ini tidak putus oleh waktu. Pada abad ke-19, saat Aceh kembali terancam penjajahan Belanda, Sultan Aceh Alauddin Mansur Shah kembali menulis surat kepada Khalifah Utsmani. Surat ini tersimpan di Babakanaka Osman Lerivi Boy dan berbunyi, maknanya, Sultan Aceh menyatakan bahwa Aceh bahkan Sumatera dipandang sebagai bagian umat yang berada di bawah perlindungan Khilafah Utsmani, dan itu tercatat dalam arsip resmi Istanbul. Penutup, Jakarta hari ini, Istanbul dulu. Hari ini Aceh menghadap ke Jakarta, karena Jakarta adalah pusat kekuasaan negara. Dulu Aceh menghadap ke Istanbul, karena Istanbul adalah pusat kekuasaan dunia Islam. Meski Aceh dan Sumatera mengakui diri sebagai bagian umat khilafah, Turki Utsmani tidak secara administratif memasukkan Aceh ke dalam wilayah resmi daulah dengan pertimbangan jarak dan geopolitik. Namun satu hal tak terbantahkan, ikatan ideologis dan perlindungan umat Islam. Lintas batas pernah nyata dalam sejarah, dan sejarah tidak pernah berdusta. Bagikan jika menurutmu sejarah ini jarang dibahas tapi penting diketahui. Menurutmu, pelajaran apa yang bisa kita ambil hari ini?